Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Duaini. Saya dari Sosiologi 5D, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gerakan buruh dan serikat buruh. Nah, gerakan buruh, laborisme atau laborisme adalah istilah umum untuk organisasi kolektif kaum pekerja yang berkembang untuk mewakili dan mengkampanyekan kondisi dan perlakuan pekerjaan yang baik dari karyawan mereka dan pemerintah mereka melalui implementasi hukum buruh dan pekerjaan. Lanjut kepada pembahasan yang pertama. Gerakan dan solidaritas buruh. Serikat atau pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai sifat. Di antara lain, yang pertama itu bebas. Bebas di sini ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Serta pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh tidak dibawa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu terbuka. Terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh, tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri dalam mendirikan, menjalankan, dan juga mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain atau di luar organisasi. Yang keempat yaitu demokratis. Demokratis ini dalam melakukan pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, dan memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Yang kelima yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab sini untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serta pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja itu bertanggung jawab kepada anggota masyarakat dan negara. Selanjutnya, secara sederhana, gerakan-gerakan buruh dapat dikelompokkan ke dalam kategorisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerakan buruh berorientasi untuk menyejahterakan para anggotanya, sehingga para anggotanya mendapatkan keuntungan. Seperti keuntungan di sini yaitu jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan uang pensiun. Salah satu serikat buruh tertua yang tercatat dalam sejarah, Friendly Society, didirikan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Lanjut yang kedua yaitu gerakan buruh yang bertujuan untuk tawar-menawar serta secara kolektif atau bargaining kolektif. Bargaining kolektif ini mereka dapat bernegosiasi dengan para pengusaha mengenai upah dan kondisi kerja yang manusiawi. Yang ketiga, ada gerakan buruh yang berorientasi untuk melakukan perlawanan tindakan industri. Tindakan industri di sini seperti pemogokan. Yang keempat yaitu ada gerakan buruh yang berorientasi pada aktivitas politik. Aktivitas politik ini bertujuan untuk berupaya mewujudkan legislasi yang adil buat para buruh. Gerakan ini biasanya berwujud pada politik seperti halnya Partai Buruh di Inggris yang berawal dari gerakan buruh. Keadaan Indonesia hari ini yang neokolonialisme dan sia-sia feodalisme sudah sangat konkret bahwa semua aspek kehidupan negara baik ekonomi, politik, kebudayaan, Indonesia itu didominasi oleh kaum imperialisme. Yang didukung oleh kaki tangannya di dalam negeri yaitu
pengusaha komprador atau pemerintah. Nah, dampaknya pun di sini adalah rakyat dijadikan tumbal keserakahannya dan termasuk dalam kaum buruh yang dijadikan semata-mata alat atau mesin pencipta keuntungan atau kekayaan semesta. Jadi tidak menguntungkan bagi buruh dan menguntungkan bagi pemerintah. Lanjut di slide ini. Nah, lanjut yaitu ketika seorang buruh akan bergabung dengan organisasi buruh, harus memahami beberapa hal sebagai berikut. Lebih kepada syarat di sini. Yang pertama itu ada pengertian serikat buruh atau serikat pekerja. Nah, serikat buruh pekerja ini berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17 bahwa serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifatnya itu bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan bertanggung jawab dan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, lanjut yang kedua itu fungsi serikat. Ini serikat ya, serikat buruh atau serikat pekerja. Nah, fungsinya itu dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja itu mempunyai fungsi dalam menjalankan kewajibannya. Nah, yang pertama itu ada menjaga ketertiban demi kelangsungan produksinya, menyalurkan aspirasi, serta demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Yang ketiga yaitu cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan. Nah, cara ini bahwa sebuah serikat buruh atau pekerja buruh dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintahan, partai politik, atau pihak manapun juga. Nah, serikat pekerja juga harus memiliki anggaran dasar. Nah, anggaran dasar itu seperti meliputi nama, lambang, dasar negara, asas, dan tujuan. Tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan pertanggungjawaban keuangan. Dan yang terakhir yaitu ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Yang keempat yaitu cara menjadi anggota serikat buruh. Keuntungan menjadi anggota serikat buruh. Nomor 4, cara menjadi anggota serikat buruh atau pekerja. Nah, caranya itu simpel sebetulnya. Jadi, pada dasarnya itu, sebuah serikat buruh itu pekerja tuh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran, agama, suku, bangsa, jenis kelamin. Nah, jadi sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, Anda hanya tinggal menghubungi pengurus di suatu perusahaan. Biasanya akan diminta untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagian serikat pekerja yang memungut iuran kepada anggotanya itu relatif kecil, sekitar 1.000 sampai 5.000 gunanya untuk pelaksanaan program penyejahteraan karyawan anggotanya. Tidak mahal kan dan tidak rugi ketika kita tahu apa saja keuntungan yang didapat. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan menjadi anggota serikat buruh dan serikat pekerja. Keuntungannya
banyak sekali keuntungannya itu menjadi anggota serikat pekerja, terlebih jika serikat pekerja perusahaan Anda sudah berafiliasi ke Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja. Nah, sebagai contoh nih, anggota serikat pekerja akan mendapatkan program-program training peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill. Nah, training pembuatan perjanjian kerja bersama dan lain-lain. Nah, selain itu juga anggota serikat pekerja juga akan mendapat bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan. Lanjut, yaitu seorang pekerja dapat menjadi anggota dari satu serikat pekerja. Nah, apabila seorang serikat pekerja buruh itu dalam satu perusahaan namanya tercatat di lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja atau serikat buruh yang dipilihnya. Lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya. Nah, hak serikat pekerja atau serikat buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan. Mereka itu berhak, yang pertama ada membuat perjanjian kerja bersama pengusaha. Jadi mereka mempunyai kesepakatan. Yang kedua, mewakili pekerja buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Jika ada suatu perselisihan, maka mereka harus menanganinya. Yang ketiga itu mewakili pekerja buruh dalam lembaga ketenaga kerjaan. Jadi mereka itu harus selalu siap apapun tentang lembaga ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan itu. Nah, lanjut, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja buruh. Nah, berarti mereka itu harus membentuk suatu kegiatan yang agar si perusahaan itu tuh meningkat gitu, sejahtera untuk si pekerjanya. Ada pula tujuan serikat pekerja atau serikat buruh, bisa dibaca. Lanjut kepada tujuan nih. Tujuan secara luasnya itu bisa dibaca itu mengisi cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nah, secara materi dan spiritual khususnya masyarakat pekerja berdasarkan Pancasila. Yang kedua, melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Dan yang ketiga, terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Tujuannya sudah tentu yang pasti untuk meningkatkan sebuah perusahaan atau mengembangkan menjadi lebih baik. Selanjutnya, masih tujuan, terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala kelompok. Jadi tidak membeda-bedakan kaya, miskin, tetapi mereka harus mempunyai rasa kesetiakawanan, solidaritas. Lanjut, terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas. Dan yang terakhir, terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum, dan tertib demokrasi. Lanjut, di sini ada peran. Nah, peran serikat buruh yaitu yang pertama ada serikat pekerja mempunyai sifat kanalisasi. Nah, sifat kanalisasi ini sifat kanalisasi. Nah, maksud di sini
bisa dibaca peran serikat. Lanjut kepada